Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 19 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Hana Andiarto. Kepada Saudari Hana, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan renungan malam pada tanggal 19 Juli 2026 berjudul Untuk Semua yang Percaya. Ayat intinya diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13. Dari mulanya Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dalam ayat ini, dua agen dalam pekerjaan keselamatan dinyatakan, pengaruh ilahi dan iman yang kuat, serta hidup dari mereka yang mengikut Kristus, melalui pengudusan oleh roh dan kepercayaan kepada kebenaranlah kita menjadi pekerja bersama Allah. Kristus menantikan kerjasama dari gerejanya. Darah Yesus Kristus, Roh Kudus, dan firman ilahi adalah milik kita. Tujuan dari semua penyediaan surgawi ini ada di hadapan kita. Keselamatan jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati, dan itu bergantung pada kita untuk berpegang pada janji-janji yang Allah berikan, dan menjadi pekerja bersama Dia. Agen ilahi dan manusia harus bekerja sama dalam pekerjaan ini. Kristus yang disalibkan karena dosa-dosa kita, Kristus yang bangkit dari antara orang mati, Kristus yang naik ke surga sebagai pengantara kita, inilah ilmu keselamatan yang perlu kita pelajari dan ajarkan. Tujuan Allah adalah agar umat-Nya menjadi umat yang dikuduskan, dimurnikan, dan kudus, yang memancarkan terang kepada semua orang di sekeliling mereka. Tujuannya adalah agar dengan meneladankan kebenaran dalam kehidupan mereka, mereka menjadi pujian di bumi. Kasih karunia Kristus cukup untuk mewujudkan hal ini. Tidak ada batas bagi kegunaan seseorang yang dengan menyingkirkan diri sendiri, memberi ruang bagi pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya, dan hidup sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah. Semua yang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka untuk pelayanannya akan terus-menerus menerima anugerah baru berupa kuasa fisik, mental, dan rohani. Persediaan surga yang tidak terbatas ada dalam genggaman mereka. Kristus memberikan nafas dari rohnya sendiri, kehidupan dari hidupnya sendiri. Roh Kudus mengerahkan energinya yang tertinggi untuk bekerja dalam pikiran dan hati. Melalui kasih karunia yang diberikan kepada kita, kita dapat mencapai kemenangan yang karena pandangan yang keliru dan prasangka kita sendiri, cacat karakter kita,
dan kecilnya iman kita sebelumnya tampak mustahil. Kepada setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk melayani tanpa menyisakan apapun, diberikan kuasa untuk mencapai hasil yang tak terukur. Demikianlah bacaan renungan malam pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudari Hana. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia saja, melainkan kerjasama dengan kasih karunia Allah, yaitu Roh-Nya. Sejak semula, Allah telah memilih manusia untuk diselamatkan melalui pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang dinyatakan dan bekerja melalui Yesus Kristus oleh Roh-Nya yang menguduskan dan melalui iman kepada kebenaran. Pengudusan adalah proses Roh Kudus yang membentuk karakter kita agar semakin menyerupai Kristus. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam iman dan penurutan kepada firman-Nya. Judul renungan malam ini, untuk semua yang percaya, menegaskan bahwa janji keselamatan, pengudusan, dan kuasa Allah berlaku bagi semua orang yang menaruh imannya kepada Yesus Kristus. Hal ini sejalan dengan ayat inti renungan malam ini di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 yang berkata, "Dari mulanya Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai." Allah telah memilih kita, orang percaya, untuk diselamatkan melalui pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan dan melalui iman kepada kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan merupakan pemberian Allah yang kita terima dengan iman, sekaligus menghasilkan kehidupan yang terus diubahkan oleh Roh Kudus. Orang yang percaya tidak hanya menerima keselamatan, tetapi juga dipanggil untuk bekerja sama dengan Allah dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Ayat ini selaras dengan renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 208, paragraf 2 berkata, dalam ayat ini, dua agen dalam pekerjaan keselamatan dinyatakan. Pengaruh ilahi dan iman yang kuat serta hidup dari mereka yang mengikuti Kristus melalui pengudusan oleh Roh dan kepercayaan kepada kebenaranlah kita menjadi pekerja bersama Allah. Kristus menantikan kerjasama dari gerejanya. Darah Yesus Kristus, Roh Kudus, dan firman ilahi adalah milik kita. Tujuan dari semua penyediaan surgawi ini ada di hadapan kita. Keselamatan jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati. Dan itu bergantung pada kita untuk berpegang pada janji-janji yang Allah berikan dan menjadi pekerja bersama Dia. Agen ilahi dan manusia harus bekerja sama dalam pekerjaan ini. Allah sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi Ia memilih melibatkan manusia dalam rencana keselamatan. Roh Kudus bekerja menginsafkan dan mengubah hati, sedangkan manusia dipanggil untuk merespons atau menanggapi dengan iman dan penurutan. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita menjadi alatnya untuk membawa orang lain kepada Kristus. Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga mengubah karakter kita. Orang percaya dipanggil menjadi terang melalui perkataan, tindakan, dan kasih kepada sesama.
dunia dapat melihat Kristus melalui kehidupan umatnya yang mencerminkan kekudusan dan kasih. Oleh sebab itu, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Roh Nubuat di dalam Ministry of Healing, halaman 160, paragraf 1 berkata, kepada setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk melayani tanpa menahan atau menyisakan apapun bagi dirinya sendiri, akan diberikan kuasa untuk mencapai hasil-hasil yang tidak terukur. Bagi orang-orang seperti itu, Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ia akan bekerja di dalam pikiran manusia, sehingga bahkan di dunia ini pun akan terlihat dalam kehidupan mereka penggenapan janji tentang kehidupan yang akan datang. Perhatikan, ungkapan tanpa menahan atau menyisakan apapun bagi dirinya sendiri menggambarkan sikap penyerahan diri yang total kepada Allah. Artinya, seseorang tidak memilih hanya bagian-bagian tertentu dari hidupnya untuk diserahkan kepada Tuhan, sementara bagian lain tetap dikendalikan oleh keinginan pribadi. Sebaliknya, ia menyerahkan seluruh hidupnya, pikiran, kehendak, talenta, yaitu waktu, harta, kemampuan, sumber daya, bahkan masa depannya untuk dipimpin dan dipakai sesuai kehendak Allah. Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, artinya mengikut Yesus Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang yang tidak menahan apapun, tidak lagi menempatkan kepentingan pribadi sebagai pusat hidupnya, melainkan menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupannya. Karena itulah Allah mempercayakan kuasa dan memakai hidupnya untuk menghasilkan buah yang jauh melampaui kemampuan manusia, sehingga kemuliaan hanya diberikan kepada Allah. Kristus memberikan dirinya tanpa syarat demi keselamatan manusia, dan para pengikutnya dipanggil melayani dengan semangat pengabdian yang sama. Roh Nubuat di dalam manuskrip 82 1903 paragraf 5 berkata, Allah menghendaki agar mereka memancarkan gambar atau karakter surgawi. Mereka harus hidup dalam lingkaran kehidupan yang berpusat kepada Allah. Mereka dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang sama, seperti yang dilakukan Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya tanpa menahan apapun, agar ia dapat menyelamatkan mereka yang hampir menjadi mangsa musuh. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tujuan Allah bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga membentuk mereka agar mencerminkan karakter Kristus, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, dan melayani dengan penyerahan diri yang sepenuhnya, sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu melakukannya bagi dunia ini. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa keselamatan adalah pemberian Bapa untuk semua orang yang percaya kepadamu. Kami menerima keselamatan melalui iman dan memanggil kami untuk hidup dalam kekudusan serta melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir menjadi mangsa musuh. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar hidup kami dikuduskan semakin serupa dengan hidup Yesus setiap hari. Dengan demikian, kehidupan kami menjadi terang kepada orang lain dan membawa jiwa-jiwa datang serta bertobat kepadamu. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.